Shalom sidang jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita percaya anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan selalu melingkupi kita setiap saat di dalam kehidupan kita. Mari sidang jemaat Tuhan, jangan pernah bosan untuk mengikuti renungan kita. Persiapkan hati kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan arti kehadiranmu. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari 1 Samuel pasal yang keempat ayat 1 sampai 11. 1 Samuel pasal 4 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan, orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer, sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, "Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita." Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo, lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring sehingga bumi bergetar. Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata, "Apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu?" Ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, ketakutanlah orang Filistin, sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu. Dan mereka berkata, "Celakalah kita, sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Celakalah kita, siapakah yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Inilah juga Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di padang gurun. Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, hai orang Filistin, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu, seperti mereka dahulu menjadi budakmu. Berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah." Lalu berperanglah orang Filistin, sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu. Dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas
tewas. Demikian firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah jangan salah artikan kehadiran Allah. Jangan salah artikan kehadiran Allah. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, ada orang Kristen yang salah memahami penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Misalnya, contohnya, ketika seorang ingin melewati kuburan yang dianggap angker, dia akan membawa Alkitab atau kalung salib. Mereka percaya Alkitab dan kalung salib itu akan seperti jimat menolong mereka. Dan juga ada pemahaman di suku Batak. Setelah dia melahirkan, dia menaruh Alkitab di atas kepala anaknya. Dia percaya Alkitab itu sebagai jimat pelindung untuk anaknya dari gangguan setan. Ya, sidang jemaat Tuhan. Seandainya dia tidak membawa Alkitab atau kalung salib, seandainya dia tidak menaruh Alkitab di atas kepala anaknya, masih beranikah dia melewati kuburan angker? Atau dia merasa khawatirkah anaknya akan diganggu oleh iblis? Sidang jemaat Tuhan, inilah pemahaman yang sering terjadi, yang sering kita salah paham. Ya, hal serupa juga pernah dialami bangsa Israel ketika mereka berperang melawan bangsa Filistin. Dalam pasal ini, pasal yang keempat ini, kita melihat 3 kekeliruan yang dilakukan bangsa Israel dalam memahami tuntunan Allah. Yang pertama, bangsa Israel menyalahkan Tuhan Allah karena mereka kalah berperang melawan orang Filistin. Tadi kita sudah baca ya. Mereka menyalahkan Allah. Mereka menyalahkan Tuhan. Mengapa kita kalah? Mengapa Tuhan Allah biarkan kita kalah? Yang kedua, kehadiran Allah melalui tabut disalahartikan. Ya, mereka kira kalau bangsa Israel mengira kalau tabut perjanjian itu diambil dan dibawa ke perkemahan mereka akan menang. Ya, sidang jemaat Tuhan, ini kekeliruan. Yang ketiga, kehilangan tabut dianggap sebagai hilangnya kehadiran Allah. Mari kita belajar lebih jauh lagi dari ketiga kekeliruan ini, sidang jemaat Tuhan. Bangsa Israel menganggap Allah ada di antara mereka pada waktu tabut perjanjian diangkat ke perkemahan mereka. Padahal cara hidup mereka sangat jauh dari Allah. Ini yang membuat mereka mengalami kekalahan dari bangsa Filistin. Ya, mereka mengira bahwa kekalahan mereka disebabkan oleh tabut Allah yang tidak bersama mereka. Makanya mereka ambil kembali tabut itu. Lalu mereka memutuskan untuk mengambil tabut perjanjian Tuhan dari Silo dengan tujuan agar mereka menang perang. Inilah mereka menganggap tabut itu sebagai jimat kemenangan mereka. Ini yang salah. Pemahaman yang salah. Inilah yang sering kita alami dan lakukan dalam kehidupan kita. Bangsa Israel salah mengartikan kehadiran Allah melalui tabut perjanjian. Tabut itu bagai jimat yang dapat digunakan kapan saja sesuka mereka, sesuai kehendak mereka sendiri, bukan atas kehendak daripada Tuhan Allah. Ya, setelah orang Filistin mendengar bahwa tabut Tuhan sudah ada di perkemahan orang Israel, maka orang Filistin sangat ketakutan. Sebenarnya orang Filistin tahu Allah menyertai mereka kalau mereka sungguh-sungguh berjalan di dalam Tuhan. Pada waktu orang Israel mengangkat tabut perjanjian, membawa ke kemah mereka bersorak, dan orang Filistin mendengar, orang Filistin sempat ketakutan. Karena mereka sudah mengetahui bagaimana dahsyatnya Allah itu menolong bangsa Israel memusnahkan atau mengacau balakon bangsa Mesir dengan tulah-tulah yang diberikan oleh Tuhan. Mereka orang Filistin tahu itu. Mereka sempat kecut. Tetapi orang Filistin bangkit. Orang Filistin dipakai oleh Tuhan untuk menghukum bangsa Israel. Ini adalah pesan Allah, Tuhan Allah kepada Samuel waktu ia dipanggil. Dan di sini juga kepada Samuel juga dinyatakan bahwa Hofni dan Fineas akan mati dalam peperangan ini. Ya,
Orang Filistin tahu bahwa Allah orang Israel sangat dahsyat. Memang benar sidang jemaat Tuhan. Dan kita tahu bangsa Israel tidak menyadari kesalahan-kesalahan mereka. Ya, mereka menganggap kalau tabut perjanjian sudah bersama dengan mereka, mereka akan menang. Tetapi mereka mengalami kekalahan karena kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat. Ya, orang Filistin menang dalam peperangan itu dan bangsa Israel mengalami kekalahan. Bangsa Israel terpukul kalah hingga gugur 30.000 orang, banyak sekali. Tabut Tuhan dirampas serta kedua anak Eli dan yakni Hofni dan Pinehas tewas, saudara terkasih. Inilah hukuman Tuhan Allah kepada bangsa Israel. Kalau bangsa Israel menyimpang dari jalan atau perintah yang Tuhan Allah berikan kepada mereka. Ya, sidang jemaat Tuhan. Dan tabut Tuhan dibawa oleh orang Filistin, maka kemuliaan Tuhan tidak bersama dengan orang Israel. Inilah suatu penghinaan bagi bangsa Israel. Mereka kalah, ya, mengalami kekalahan. Terkadang kita sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita menganggap diri kita hebat, kita menganggap diri kita itu sudah mampu, dan kita juga menganggap bahwa kuasa-kuasa dunia ini mampu menolong kita. Tetapi kita tahu sebagai orang percaya, hanya Tuhan Allah, hanya Tuhan Yesus yang mampu menolong kita, memberikan jalan keluar, memberikan yang terbaik, memberikan berkat, memberikan sukacita, damai sejahtera dalam hidup kita. Tapi terkadang kita lupa itu. Mari sidang jemaat Tuhan, kita kembali kepada Tuhan. Dan kita jangan salah mengartikan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, sidang jemaat Tuhan, jangan salah artikan. Mari dari sekarang kita belajar agar kita lebih memahami isi hati Tuhan, agar kita lebih memahami apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Ajar kami terus Tuhan untuk memahami isi hati Tuhan, agar kami tidak salah memahami arti kehadiran dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang mengajari kami, agar kami berpegang teguh kepada Tuhan, bukan berpegang kepada benda-benda dunia ini, tetapi kami memegang Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.